Gila, Polda Sulut nilang plus nahan 3 kapal laut RI. Pantesan ekspor Indonesia lambat. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Bangun dan perkokoh integritas aparatur. Ciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Jangan mempersulit, mengambil pungutan liar, dan memberatkan masyarakat. Bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penjaga NKRI, Pancasila, Konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Presiden Jokowi bukan hanya memahami prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis, tapi juga menerapkan prinsip tersebut untuk melawan elit-elit yang ingin untung sendiri demi kesejahteraan rakyat. Bahkan Presiden Jokowi berani melawan negara-negara besar dunia demi rakyat Indonesia. Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli. Dengan semua bidak-bidak yang sudah dipasang Jokowi untuk tujuan menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia di bidang ekonomi, tidak berlebihan kalau kita menyebutnya gila. Karena baru kali inilah kita mendapat seorang presiden yang merevolusi model ekonomi kita supaya bisa menjadi nomor 1 di antara para kompetitornya. Saya benar-benar gak habis pikir membaca berita yang dikirimkan oleh bapak saya tentang polisi yang menilang dan menahan 3 kapal laut RI yang sedang dalam misi ekspor karena alasan yang sangat sepele. Bagaimana ekspor Indonesia akan bisa meningkat jika di halaman rumah sendiri saja sudah dikerjain seperti ini? Berita itu dilansir oleh detik.com dengan judul polisi tahan 3 kapal ekspor di Sangihe. Pemilik ungkap alasannya sepele. Setelah saya baca, ternyata alasan penilangan dan penahanan ketiga kapal laut itu memang sangat sepele, yaitu karena ketiga kapal laut itu parkir dulu di Pulau Tinakareng, Kepulauan Sangihe. Pada dokumen izin itu tertulis bahwa 3 kapal itu berangkat dari Tanuha menuju Filipina. Jadi saat 3 kapal laut itu parkir untuk berbelanja bekal keperluan anak buah kapal sebelum berlayar menuju tujuan. Terus para polisi itu menilang dan menahan ketiga kapal laut itu. Padahal dari segi dokumen perizinan dan lain sebagainya, semuanya sudah lengkap. Cuma karena masalah parkir untuk tujuan belanja bekal anak buah kapal selama berlayar. Polda Sulawesi Utara menyatakan tidak boleh transit, yang akhirnya menahan 3 kapal ekspor tersebut. Kok jadi seperti di jalan raya, di darat? Ya, polisi bisa menilang kapal laut karena salah parkir, ditahan pula. Memang ada lembaga kepolisian RI, ada yang disebut Korps Kepolisian Air, dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia, atau biasa disingkat Korpolairut Baharkam Polri, yang tugasnya adalah mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air, atau sungai atau laut, dan udara. Hanya saja, di berita yang dilansir oleh detik.com, tidak disebutkan apakah polisi yang melakukan penilangan dan penahanan ketiga kapal laut RI itu adalah Korpolariut atau polisi darat biasa. Dan kalau melihat tindakan polisi-polisi Polda Sulawesi Utara ini pada kapal yang akan berangkat ekspor seperti itu, kita jadi bertanya, apakah praktek-praktek penilangan dan penahanan seperti ini hanya terjadi di Pulau Tinakareng atau terjadi juga di seluruh pulau-pulau kecil singgahan kapal-kapal ekspor? Tidakkah saat ini yang namanya ekspor sedang menjadi program unggulan Presiden Jokowi? Duh, mentang-mentang jauh dari pusat pemerintahan. Kalau dari berita yang dilansir detik.com, kapal-kapal ekspor itu cukup terkendala untuk melepas dan melanjutkan misi ekspor mereka ke Filipina. Bahkan, informasi yang saya dapat dari sumber yang cukup dapat dipercaya, untuk melepas penahanan ketiga kapal ekspor tersebut, pemilik kapal harus membayar sejumlah uang denda tilang dan pelepasan kapal yang ditahan. Tapi di darat saja, kalau ditilang, polisi jarang melakukan penahanan ketika surat-surat kita seperti SIM dan STNK lengkap. Ya, begitulah, atau masalah sepele. Ibarat orang mau beli makanan atau bahan bakar, polisi-polisi itu juga sedang makan di situ. Lalu kapal kita ditahan, polisi tidak terima alasan kami parkir mau beli makan, kata Ridwan, sang pemilik kapal. Masalah kapal ekspor itu tidak hanya ada pada waktu saja, tapi juga masalah barang yang diangkut akan menjadi rusak jika polisi-polisi itu tidak segera menjawab atau menerangkan penahanan tersebut. Ini kan juga barangnya barang legal, bukan barang ilegal. Kalau mau diperiksa silahkan, gak ada masalah, semua dokumen lengkap, gak ada istilah kucing-kucingan, sambung Ridwan.
pejabat berwenang di Polda Sulawesi Utara yang berpangkat Kombes. Saat dihubungi pihak media, mengatakan dirinya masih belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal alasan penahanan ketiga kapal ekspor tersebut. Saya cek dulu, katanya. Benarkah sang pejabat Polda Sulawesi Utara itu melakukan pengecekan? Karena ini biasanya loh, seperti yang saya alami sendiri dengan seorang kombes di Polda kota saya tinggal. Kalau jawabnya saya cek dulu, itu artinya ngulur waktu sampai angka yang pas ketemu. Angka apa? Ya angka saja, masa kalian nggak paham? Nah, menurut sumber yang bisa saya percaya tadi, ketiga kapal itu diminta sejumlah angka. Sumber itu juga menyebutkan nilai angka tersebut. Cuma nggak etis saja kalau saya tulis di sini besaran angkanya. Yang pasti, jumlah yang ditulis oleh sumber saya itu cukup lumayan besar untuk melepas 3 kapal ekspor tersebut. Apalagi untuk ukuran kapal ekspor kecil seperti kapal-kapal yang ditahan. Sumber saya itu sampai berkomentar, menyedihkan sekali, derajat orang kombes serendah itu hanya untuk angka segitu. Mohon diwaspadai, jangan sampai karir perwira begini, nanti malah moncer, ngeri. Kebangetan ya. Di satu sisi, Presiden Jokowi berjuang untuk meningkatkan ekspor di Indonesia. Di sisi lain, tak ada dukungan dari aparat di lapangan. Pak Kapolri mohon perhatiannya, agar apa yang diperjuangkan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor di dunia bisa terwujud dengan cepat. Semoga 3 kapal ekspor tersebut segera dilepaskan tanpa kesulitan yang berlanjut. Semoga saja. Bagaimana menurut Anda? Denny Siregar membongkar, beda dengan SBY, Sri Mulyani dilindungi di era Jokowi demi kejar utang anak cendana 110,45 triliun rupiah, tapi dihalangi mahasiswa, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Beda dari SBY, di era Jokowi, Menku Sri Mulyani mendapat perlindungan ekstra demi kejar hutang 110,45 triliun rupiah obligor BLBI. Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas atau Satgas, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, terus mengejar aset obligor atau debitur untuk menyelesaikan utangnya pada negara. Total hutang yang harus dibayarkan puluhan obligor menyentuh angka hingga 110,45 triliun rupiah. Salah satu sosok yang berperan penting mengejar para debitur adalah Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani. Dilansir dari laman Voi, pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan, sejak bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menku Sri Mulyani tampil begitu galak dalam mengejar para pengutang ini. Berbeda di era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di mana Sri Mulyani harus mengundurkan diri karena tekanan politik yang sangat besar dari elit soal BLBI ini. Denny Siregar mengatakan, di laman akun YouTube-nya, mungkin karena di bawah Jokowi, Sri Mulyani merasa nyaman dan tidak mendapat tekanan politik untuk menjalankan kerjanya. Ia cerita kalau selama menjadi Menko di masa SBY, sering mendapatkan tekanan dari para elit. Dan sepertinya ketika ditekan itu, Ibu Sri Mulyani tidak mendapatkan perlindungan dari Presiden. Secara politik, tegas Denny, jelas Jokowi melindungi Sri Mulyani agar lebih aman dalam medan tugas berat dan berbahaya. Apalagi urusan utang BLBI yang sudah 22 tahun tidak juga tuntas. Denny menerangkan bahwa kenapa berbahaya, karena mereka yang dulu dipinjami pemerintah itu sudah kaya raya. Bahkan ada yang punya partai segala. Ini membuat Ibu Sri Mulyani menjadi panglima perang yang ada di garis depan untuk mengembalikan uang sisa utang dengan jumlah 110 triliun rupiah. Salah satu yang dihadapi Sri Mulyani adalah Siti Hardianti Rukmana atau dikenal dengan Mbak Tutut, anak dari Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Tutut, kata Denny, mendapat dana BLBI lewat 3 perusahaannya dengan total pinjaman hampir 1 triliun rupiah. Selain Tutut, Tommy Soeharto juga tengah dikejar BLBI untuk utang BLBI dengan angka jauh lebih fantastis, yaitu 2,3 triliun rupiah. Denny mengatakan bahwa uang ini dulu dipinjam Tommy lewat bank, yaitu Bank Pesona Utama. Banknya saja sekarang sudah nggak ada, tapi utang tetap utang dan harus ditagih. Tommy harus bayar, dan dia sekarang sedang dikejar-kejar oleh Satgas BLBI untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena kasus ini sudah berjalan kurang lebih 22 tahun, maka dibutuhkan keberanian yang luar biasa besar untuk menagihnya. Dirinya mencium gerakan aksi demo belakangan ini, berhubungan dengan kesepakatan elit menjatuhkan Jokowi. Jadi kita tahu kan kenapa Presiden Jokowi sering mendapatkan perlawanan dan hoaks merajalela. Ya,
karena hanya pemerintah ini yang mampu membongkar borok-borok lama Orde Baru. Selagi Sri Mulyani masih jadi Menko, selagi Jokowi masih jadi Presiden, kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akar. Kalau perlu, mereka dimiskinkan saja dan dikembalikan kekayaannya ke negara. Jadi, meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi untuk menggerogoti bangsa ini. Meski begitu, kita harus berdoa agar saat Jokowi nanti tak lagi menjabat, akan ada pengganti di pemerintahannya yang lebih baik dan bisa meneruskan ketegasan Jokowi memberantas para mafia yang menggarong negeri ini. Bagaimana menurut Anda?